Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini berita soal bagaimana ya, soal melakukan pemberantasan terhadap terhadap korupsi yang sekarang ini muncul di media sosial begitu kan ya, bahwa akan menerapkan undang-undang perampasan aset. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini ya, saya menanti begitu kan, apakah ini akan dibahas oleh DPR atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan jangan terburu-buru terlebih dahulu. Kenapa? Kok begitu tidak ngarcepnya ketika ada perintah dari seorang Presiden Prabowo untuk melakukan perampasan aset dan sebagainya. Bu Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset udah selesai, tapi katanya PDP nggak setuju. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega. Saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang, bisa. Ya, tapi kabarnya perampasan aset itu bukan soal siapa yang korupsi. Kabarnya juga ada orang yang kemudian melakukan kriminal, ya, punya kasus yang dihukum lebih dari 4 tahun, kabarnya juga akan disita asetnya. Kok ngeri-ngeri sedap begitu? Saya melihat bahwa kalau itu dilakukan, bagaimana soal penegakan hukum, transparansi, bagaimana soal oknum-oknum yang kemudian bisa menekan kepada orang-orang itu begitu kan? Jadi ini harus diselesaikan terlebih dahulu para oknum-oknumnya di situ begitu. Kalau ini akan ada kejaksaan, akan ada kepolisian dan sebagainya begitu kan. Bukan tidak mungkin di negara Konoha kita ini begitu kan ya. Bisa saja disalahgunakan ya. Ada kemudian pemberantasan, ada orang misalnya begitu kan ya. Ada kriminal dan sebagainya dihukum lebih dari 4 tahun. Lalu kemudian disita begitu barang-barangnya. Ini kan gimana begitu? Padahal ya perampasan aset di situ adalah bagi orang-orang yang korupsi sebenarnya. Bagi orang-orang yang korupsi di situ begitu kan, maka ini harus asetnya harus dirampas di situ begitu. Tapi ya kabarnya begitu kan ya, DPR ini ada niat atau tidak enggak sih untuk melakukan undang-undang ya perampasan aset. Padahal undang-undang perampasan aset ini kabarnya sudah masuk kepada prolegnas dan sebagainya. Ini salah satu ya pimpinan DPR Ahmad Doli minta tunda pembahasan RUU perampasan aset karena belum sesuai karakter hukum di RI ini. Banyak kan muncul narasi-narasi itu pada akhirnya. Jangan-jangan ini masih ada di meja ya DPR dan sebagainya. Dan sekarang mulai dibenturkan kabarnya begitu. Ya, tidak hanya orang-orang yang korupsi yang kemudian ya kena di situ, tapi yang melakukan tindak pidana. Wah. kan logikanya gimana begitu kan? Ya, perampasan aset di situ adalah bagi orang-orang yang korupsi sebenarnya. Kalau toh pada hakikatnya perampasan aset nanti tidak masuk di pengadilan misalnya begitu kan. Lantas bagaimana untuk bisa mengukur dan bisa menindak begitu kan? Semuanya kan harus diselesaikan di pengadilan dan sebagainya. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan, apa yang kemudian kita lihat hari ini soal putusan ya perampasan aset nanti apakah masih menggunakan pengadilan atau tidak. Kalau tidak menggunakan pengadilan, ini gimana solusinya, Bos? Pasti ya ada resistensi kepentingan. Pasti ada konflik of interest begitu di dalamnya. Kenapa, Bang? Ya karena semua berbondong-bondong ingin bebas. Kalau bisa diintervensi tidak independen, yang ngeri-ngeri sedap. Jalan satu-satunya adalah pengadilan. Pengadilan pun ya bisa diintervensi dan sini dan bisa disuap. Kan ngeri-ngeri sedap. Coba kita lihat ya dan baca begitu salah satu komentar dari netizen ini. Serem banget ya RUU perampasan aset. RUU-nya mengatur dan tindak pidana diancam ya di atas 4 tahun. Kalau terdakwa kabur, sakit, permanen atau hilang atau diputus lepas, maka aset yang dinilai di atas 100 juta bisa dirampas. Nah, saya kira tidak hanya 100 juta, 10 juta pun ya silakan begitu kan. Ya sesuai dengan pasal 6 ya dengan undang-undang pasal 5 ayat 1 begitu. Aset yang bernilai paling sedikit 100 juta. Bayangkan. Ini 100 juta begitu. Perubahan nilai minimum aset sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur dengan peraturan pemerintah. Ini yang kemudian lagi dicoba begitu kan ya, soal draft perampasan aset ini. Tapi perlu diingat,
Kalau semisalnya tidak ada korupsi, tiba-tiba punya punya hal yang kemudian seperti tindak pidana atau apa, apakah ini mau dirampas asetnya juga begitu? Coba kita lihat saja ini ya. Tuntutan mengesahkan RUU perampasan aset dengan syarat memperkuat KPK dan Undang-Undang Tipikor itu nggak menyelesaikan masalah korupsi ya. Udah diperingatin ya harus diganti, tuntutan masih aja dibawa ke DPR dan pemerintah. Kalian demonstrasi logikanya banyak yang nggak sejalan dengan influencer absolut. Nah, ketika dengan adanya seperti itu, maka di sini muncul begitu kan ya. Aset yang kemudian merupakan berupa barang dan sebagainya ini akan rampas begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini, apakah tidak menguntungkan sepihak kalau toh pada hakikatnya tidak melalui perundang-undangan yang ada? Coba kita baca begitu dalam beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh dalam beberapa media begitu kan. Ini pemerintah ingin atur perampasan aset ini tanpa pengadilan. Ini kan ngeri pada akhirnya. Ini wakil hukum ya Enwar Omar Syarif ya Harij ya, atau biasa disapa dengan Edi Harij, ingin UU perampasan aset ini mengatur ya soal perampasan atau pemulihan aset dilakukan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Ini menjelaskan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan melalui pemutusan pengadilan atau bisa dikenal dengan istilah Conviction Based Affirmation ya atau CBAF ya. Menurut dia, perampasan aset ya ke depan perlu mengatur sebaliknya bahwa pemulihan aset ya bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan. Nah, jadi artinya apa? Artinya namanya bukan perampasan aset, tapi pemulihan aset. Agak lucu juga ini begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu, apakah nanti kalau perampasan aset ini benar-benar disahkan, apakah nanti dampaknya juga sama? Bagaimana soal pengamanan, soal aparat dan sebagainya yang kemudian sekarang bisa disuap dan sebagainya? Saya tidak yakin ya bahwa perampasan aset ini akan diterapkan bagi orang-orang yang korupsi misalnya begitu kan, di atas di bawah 100 juta atau berapapun begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya perampasan aset ini jalan pintasnya adalah lewat Perpu, saya yakin ini akan tidak sebelit-belit ini begitu kan. Padahal ini kan sudah masuk ke prolegnas dan sebagainya. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu, maka regulasi ini ya, undang-undang perampasan aset ini segera dibentukkan, segera dirapatkan begitu kan ya, segera disahkan begitu. Agar apa? Agar bisa mana yang kemudian bisa melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini. Padahal ini perampasan aset sudah jelas begitu kan ya. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Ahmad Doli ya Kurnia mengatakan bahwa revisi Prolegnas 2025-2006 ya soal memasukkan RUU perampasan aset ini, Doli memastikan bahwa pihaknya siap membahas soal RUU perampasan aset. Tapi ya ada yang mengatakan jangan terburu-buru terlebih dahulu. Ini kan lucu pada akhirnya begitu. Coba kita lihat komentar-komentar dari netizen. Nih, segera dibidik ya, sangat mencurigakan ya. Jangan-jangan orang-orang pelaku koruptor ini yang belum terciduk aja katanya begitu. Jadi saya kira agak susah juga untuk menerapkan undang-undang perampasan aset begitu kan ya. Kenapa? Karena masih berbelit-belit di DPR. Walaupun sudah masuk prolegnas tapi kan masih berbelit-belit begitu kan ya. Makanya jangkanya ini 1 tahun begitu. Ya kalau jangka 1 tahun saya kira agak lama ini. Kenapa Presiden Prabowo tidak mengeluarkan Perpu aja, lebih cepatnya aja begitu kan? Karena kita tahu bahwa anggota DPR begitu kan banyak yang kemudian setuju soal menerbitkan Perpu ya yang mungkin akan diterima oleh oleh semua fraksi di DPR begitu. Tapi kalau masih pembahasan masalah sana sini, saya kira ini gimana begitu kan ya. Saya kira masih agak nuansa agak lama begitu kan ya untuk pembahasan itu begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari Zen ya. Eri yakin ya undang-undang perampasan aset ya ini ngeri-ngeri sedap loh. Ini nggak perlu pembuktian bersalah, tetap bisa disita asetnya. Semua kasus korupsi pidana yang hukumnya bisa lebih dari 4 tahun juga kena ya rampas aset, bukan cuma kasus korupsi. Ya, 6 jenis aset yang kena. Ini saya kira dengan aturan perampasan aset ini yang saya tahu begitu kan ya, itu hanya berlaku bagi orang yang korupsi.
Ternyata ini tidak kabarnya, ya. Orang-orang yang tidak melakukan korupsi tapi ada pidana sehingga ya pidananya itu sampai 4 tahun lebih, maka ini bisa dirampas juga asetnya. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos. Kok bisa-bisanya begitu kan? Ya, kok bisa-bisanya begitu? Ini Sita ini permasalahan jenis kedua, diduga ya digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan jenis kelima, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan yang tidak bisa dibuktikan asal usul perolehannya secara sah. Misalnya begitu kan ya, ada orang kaya terus memukul orang atau naudzubillah membunuh orang misalnya begitu kan. Itu kan hukumnya sudah 7 tahun ke atas begitu. Apakah asetnya mau dirampas karena ada pidana? Atau bagaimana begitu? Ini kan pada akhirnya siapa sih yang korupsi dan siapa yang tidak? Sini kan seharusnya membedakan. Orang-orang yang korupsi okelah dirampas asetnya. Orang-orang yang melakukan tindak pidana kriminal, ya silakan proses sesuai dengan hukumnya, bukan merampas dengan asetnya. Ini kan ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Dan pada akhirnya orang-orang akan muncul spekulasi begitu. Kok bisa-bisanya seperti itu begitu? Ini harus direvisi kembali. Nih, kalau kita melihat ya putusannya, coba nanti begitu kan ya. Bahkan jika diputuskan lepas ya dari segala tuntutan hukum termasuk tuntutan pidana itu sendiri tetap bisa disita enggak? Makanya RUU ya ini dinamakan non confession based asset forfeiture ya, akan ini ya juga ada ginian. Di Amerika juga ada keginian katanya begitu kan ya. Di mana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perampasan Aset merumuskan bahwa perampasan aset ya tetap dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri atau apa. Ya siapapun yang melarikan diri, siapapun asetnya akan disita begitu. Nampaknya Riza Khalid ya, Harun Masiku begitu. Bisa saja ini dirampas asetnya begitu. Konteksnya Indo yang menteri dan ketua partai aja ditodong ya blackmail, sekarang dipermudah ya lagi dengan RU perampasan aset ini. Agak-agak geri. Selain itu banyak kasus civil fortuner di Amerika yang diabuse of polisi begitu kan. Tapi kan kita lihat saja Amerika dengan kita itu kan berbeda jauh begitu kan. Walaupun kita menganut pada sistem demokrasi juga. Artinya secara tidak langsung bahwa perampasan aset ini yang diganti dengan pemulihan aset, saya kira saya tidak setuju kalau perampasan aset ini dilakukan bagi orang-orang yang melakukan misalnya begitu kan ya tidak melakukan korupsi tapi punya kriminal dan sebagainya begitu yang dihukum di 4 tahun ke atas. Saya kurang setuju itu begitu karena perampasan aset ini mengatur bagaimana orang-orang yang korupsi pada akhirnya, orang yang korupsi, orang yang orang yang suap dan sebagainya begitu kan, karena itu yang dilakukan pasti hasil dari suap itu kan miliaran. Hasil mencuri uang rakyat itu miliaran begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya orang yang kriminal atau orang yang pidana di situ tidak melakukan korupsi tapi melakukan punya kriminal dan sebagainya lalu kemudian dirampas asetnya. Ini kan bagaimana orang yang bekerja sejak dulu begitu kan susah payah membangun segalanya tapi dirampas oleh negara. Ini kan harus diatur kembali pada akhirnya. Jadi perampasan aset ini menurut saya pribadi segera disahkan, segera dibahas di prolegnas itu dan bahkan perampasan aset ini kalau bisa begitu kan ya. Ya hukumannya tidak hanya 4 tahun begitu kan ya, di atas 4 tahun begitu ya. Kalau bisa ya ada seumur hidupnya juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.